Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nursa Nur Astia, mahasiswa PPG Calon Guru Gelombang 2 tahun 2024 akan melaksanakan kampanye praktik baik penerapan scaffolding pada mata pelajaran matematika kelas 3 materi pengukuran di SD Negeri Pondok 2 dengan dosen pengampu yaitu Dr. Veronica Umum Pratiwi MPD. Berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan di SD Negeri Pondok 2, saya menemukan ada 3 permasalahan. Yang pertama, peserta didik berada di kalangan menengah ke bawah, sehingga saat di rumah mereka merasa kurang adanya perhatian dari orang tua, adanya kesulitan untuk belajar. Yang kedua, ada perbedaan kompetensi di antara peserta didik khususnya di kelas 3B SD Negeri Pondok 2. Dan yang ketiga, prestasi belajar peserta didik di kelas 3B SD Negeri Pondok 2 tergolong rendah. The Zone of Proximal Development ZPD atau Zona Perkembangan Proksimal ZPD dikenalkan oleh Vygotsky dan memberikan gagasan mengenai jarak antara tingkat perkembangan aktual untuk memecahkan masalah secara mandiri dan tingkat perkembangan potensial ketika memecahkan masalah di bawah bimbingan orang dewasa atau dengan berkolaborasi dengan teman sebagainya. Solusi yang saya berikan untuk permasalahan khususnya di kelas 3B pada materi pengukuran yaitu dengan memberikan scaffolding. Scaffolding adalah kegiatan interaksi antara pendidik dan peserta didik dengan tujuan untuk membantu peserta didik yang mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran dapat meningkatkan pemahamannya atau keterampilannya sehingga mereka dapat mencapai zona potensial yang diinginkan. Langkah pertama yang saya lakukan yaitu menentukan zone of proximal development. Jadi saya mewawancarai untuk mengetahui tingkat kemampuan yang sudah didapatkan. Sebab itu, saya mengelompokkan peserta didik secara berbeda dengan melihat nilai hasil belajar peserta didik dengan CPD berbeda rata-rata akan mendapatkan perhatian khusus saat proses pembelajaran ini. Langkah kedua yang saya lakukan adalah memberikan lembar kerja peserta didik yang dimana di dalam LKPD tersebut peserta didik akan mengukur berat benda yang saya berikan, ada kacang hijau, ada beras, ada gula. Kemudian peserta didik juga akan menimbang berat badan temannya sekelompok. Nah, kegiatan tersebut bisa kita sebut dengan kegiatan untuk teman sebaya. Jadi, peserta didik dengan pemahaman tinggi membantu peserta didik dengan pemahaman yang rendah. Langkah ketiga yaitu guru memantau dan mendampingi aktivitas belajar peserta didik saat mengerjakan LKPD yang saya berikan. Jadi saya akan berkeliling ke kelompok-kelompok yang sudah saya bentuk, kemudian menanyakan apakah ada kesulitan mereka saat mengerjakan LKPD yang saya berikan. Jika ada kesulitan, saya akan memberikan cara atau contoh cara menimbang selama didik dengan level pemahaman tinggi bisa, mereka akan mengajarkan cara menimbang kepada peserta didik yang mempunyai level pemahaman yang rendah. Langkah keempat yang saya lakukan adalah mengecek dan mengevaluasi belajar yang dicapai serta mengecek dan mengevaluasi fungsi pembelajaran dan apakah peserta didik ini bergerak ke arah kemandirian dan dapat mematuhi dalam kegiatan belajar mengajar. Jadi setelah saya berkeliling kemudian memberikan pendampingan, saya harus melihat bagaimana dampak yang scaffolding saya berikan ini sudah dapat tercapai atau keefektifan scaffolding khususnya di kelas 3B pada materi pengukuran terdapat 2 hasil yang saya temukan. Yang pertama, motivasi belajar peserta didik di kelas 3B SD Pondok 2 meningkat. Hal tersebut sejalan dengan pendapat dari teman-teman yang menyatakan bahwa scaffolding dapat meningkatkan pemahaman konsep dan motivasi terhadap peserta didik, terutama yang memiliki kemampuan multitasking
statement atau peserta didik mempunyai pengalaman yang mudah. Yang kedua, peserta didik dapat menyelesaikan LKPD yang signifikan. Kemudian mereka dapat menyelesaikan PR atau tugas tambahan yang signifikan dengan jawaban yang benar. Kesimpulan, penerapan strategi khususnya aktivitas belajar di sekolah mengintegrasikan guru dalam memberi bantuan psikologi untuk peserta didik, sehingga peserta didik dapat menjalani pemahamannya secara bertahap dan juga strategi dapat dilakukan melalui beberapa aktivitas, sehingga mengharuskan bahwa pembelajaran itu harus berpusat pada peserta didik. Bantuan yang diberikan guru akan semakin lama akan semakin berkurang sehingga menjadinya kemampuan peserta didik untuk mencapai zona potensial maksimal. Berikut adalah dokumentasi kegiatan penerapan scaffolding di kelas 3B SD Negeri Pondok 2. Yang di gambar atas saya melakukan pendampingan dan juga bantuan kepada peserta didik yang mengalami kesulitan saat mengukur berat dari bahan yang saya sediakan. Kemudian di bawahnya peserta didik merasa kesulitan saat mengukur timbangan berat badan teman sebaiknya. Yang terakhir itu adalah dokumentasi saya ketika saya mengenalkan materi menggunakan media pembelajaran PowerPoint. Sumber referensi yang saya gunakan dalam kampanye praktik baik ada dua. Yang pertama dari Hadi Mustafa dan teman-teman. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2021 dengan judul Strategi Pembelajaran Scaffolding dalam Bentuk Kemandirian Belajar Siswa. Yang kedua, penelitian dilakukan oleh Ketno dan Retnosari dan teman-teman pada tahun 2020 dengan judul Scaffolding dalam Pembelajaran Matematika. Sekian kampanye praktik baik dari saya tentang penerapan scaffolding di kelas 3B SD Negeri Pondok 2 khususnya pada materi pendidikan mata pelajaran matematika. Semoga dengan kampanye praktik baik saya ini memberikan edukasi dan juga wawasan terhadap kalian tentang penerapan scaffolding di sekolah dasar. Sekian dari saya. Maaf. Assalamualaikum.